Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Lazuardi, NPM A1M020003. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi ujian tengah semester genap. Baik, soal yang pertama itu adalah jelaskan pengertian dari bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Nah, bimbingan itu adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang, baik itu anak-anak, remaja ataupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing itu dapat mengembangkan bakatnya secara mandiri. Kemudian adapun konseling itu adalah seperti menyerahkan atau menyampaikan. Jadi pengertian bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli atau disebut konselor melalui wawancara atau face to face kepada individu yang mengalami kesulitan atau masalah untuk mencapai tujuan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang individu. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, fungsi dari bimbingan dan konseling itu ada fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pengembangan, fungsi perbaikan, dan fungsi advokasi. Nah, yang pertama itu ada fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang akan dihadapinya atau sedang dihadapinya, yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan bagi peserta didik. Yang kedua ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu adalah fungsi dari bimbingan dan konseling yang akan memberikan pemahaman kepada peserta didik atau klien mengenai diri peserta didik atau klien, mengenai lingkungan, dan pemahaman mengenai lingkungan yang lebih luas, di mana pemahaman itu akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu dari pihak-pihak tertentu sesuai dengan perkembangan peserta didik atau klien. Nah, pemahaman itu meliputi pemahaman tentang diri peserta didik, baik oleh peserta didik itu sendiri, orang tua, guru, maupun orang di sekitarnya. Yang kedua, pemahaman mengenai lingkungan peserta didik. Yang ketiga, pemahaman mengenai lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Nah, fungsi pengentasan itu adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentasnya atau teratasinya masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau klien. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan itu adalah fungsi dari bimbingan dan konseling agar terpeliharanya berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam fungsi pemeliharaan ini, hal-hal yang positif itu harus diupayakan untuk dipelihara agar perkembangan potensi peserta didik itu juga tetap terjaga. Kemudian yang kelima ada fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini merupakan suatu usaha dari bimbingan dan konseling untuk mengenali anak didik atau klien peserta didik secara perorangan, yang selanjutnya memberikan bantuan untuk menyelesaikan penyaluran masalah sehingga dapat diselesaikan. Kemudian yang keenam ada fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian ini merupakan fungsi dari bimbingan dan konseling yang merupakan suatu usaha dari bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk membantu individu atau klien terhadap lingkungan sosialnya, sehingga dia dapat menyesuaikan diri dari dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketujuh ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan itu merupakan fungsi dari bimbingan dan konseling yang memberikan bantuan kepada klien atau peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ke-8 ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu adalah fungsi dari bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat mempermudah atau memperbaiki kekeliruan dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien yang akan dibantu oleh konselor. Kemudian yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi dari advokasi yaitu adalah fungsi dari bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasinya atau terselesaikan masalah klien sehingga dapat mempermudah seluruh permasalahan yang sedang dihadapinya secara optimal. Soal yang ketiga itu adalah sebutkan dan jelaskan asas-asas dari bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling itu ada 12. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, yang ke-10 asas keahlian, yang 11 asas alih tangan, dan yang ke-12 asas tuturi handayani. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah asas yang menuntut agar konselor itu merahasiakan segenap data dari klien agar tidak tersebar kemana-mana apa rahasianya dan apa masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu adalah asas yang menghendaki adanya kesukarelaan atau kerelaan dari klien atau peserta didik untuk mengikuti dan menjalankan layanan dari bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu asas kekinian. Asas kekinian itu merupakan asas dari bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yaitu permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien, itu dalam kondisi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah asas dari bimbingan dan konseling yang tidak kontradiktif dengan asas kerahasiaan, karena asas ini menghendaki adanya keterbukaan dari peserta didik atau klien dalam menyampaikan permasalahan apa yang sedang ia hadapi agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kelima itu asas kemandirian. Nah, asas kemandirian itu adalah asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien sebagai sasaran dari layanan bimbingan dan konseling itu diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang keenam, asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling itu beradaptasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi dari pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran pelayanan atau konseling yang sama kehendaknya itu selalu berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian asas yang ke-8, asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu adalah asas dari bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dari kegiatan bimbingan dan konseling itu baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun dari pihak lain itu saling harmonis dan terpadukan. Jadi saling menguntungkan baik dari pihak konselor maupun klien, kemudian sehingga menimbulkan keterpaduan gitu. Kemudian yang ke-9, asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu adalah asas dari bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dari bimbingan dan konseling itu
berkaitan dengan norma-norma yang berlaku, misalnya dari segi norma agama, norma hukum, peraturan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ada asas keahlian. Nah, asas keahlian ini para pelaksana dari pelayanan bimbingan dan konseling itu merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling, bukan sekedar orang biasa yang tidak memiliki skill atau bakat atau pemahaman mengenai bimbingan dan konseling. Jadi sangatlah dibutuhkan dari layanan bimbingan dan konseling itu membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam menangani permasalahan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ke-11 itu asas alih tangan. Nah, asas alih tangan ini merupakan asas dari bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling itu secara tepat dapat tuntas menangani suatu permasalahan dari konseling ini yang mengalih tangankan permasalahan tersebut kepada pihak yang lebih ahli. Itulah yang disebut dengan asas alih tangan. Kemudian yang terakhir itu adalah asas Tutwuri Handayani. Nah, asas Tutwuri Handayani ini yaitu asas dari bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dari bimbingan dan konseling itu secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, karena Tutwuri Handayani itu merupakan simbol dari sekolah gitu. Jadi dimaksudkan agar bisa mengayomi, mengembangkan keteladanan, terus memberikan rangsangan dan dorongan kepada peserta didik untuk bergerak maju mengembangkan potensinya. Soal yang keempat itu adalah sebutkan dan jelaskan contoh kesalahpahaman bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, contoh kesalahpahaman bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah bimbingan dan konseling itu dipisahkan dari pendidikan di sekolah. Nah, hal tersebut sering terjadi di sekolah-sekolah karena banyak yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling, guru dari bimbingan dan konseling itu bukan sebagai guru di sekolah, melainkan hanya sebagai konselor saja. Padahal peran dari bimbingan dan konseling di sekolah itu sangat diperlukan. Akankah lebih baik jika bimbingan dan konseling itu masuk ke dalam jam pelajaran? Jadi orang sering mengesampingkan bimbingan dan konseling itu di luar jam pelajaran. Yang kedua, bimbingan dan konseling itu sering dianggap sebagai pemberian nasihat. Sebenarnya peran dari bimbingan dan konseling di sekolah itu tidak hanya memberikan nasihat kepada peserta didik, melainkan bimbingan dan konseling itu juga berperan dalam membantu peserta didik dalam hal belajar. Misalnya bimbingan dan konseling dapat mengarahkan kemana, misalnya untuk peserta didik tingkat akhir atau kelas 3, terus sebenarnya peran bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan bagi siswa kelas 3 karena bimbingan dan konseling dapat membuka pikiran atau membantu atau juga memberikan solusi, memberikan pemahaman kepada peserta didik kemana minat dan bakat dari peserta didik. Kesalahpahaman yang ketiga adalah banyak orang yang menganggap bahwa bimbingan dan konseling atau guru-guru BK di sekolah itu sebagai polisi dari sekolah. Yang mana orang-orang beranggapan bahwa guru dari bimbingan dan konseling itu hanya menangkap atau membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa yang bermasalah di sekolah. Padahal sebenarnya bimbingan dan konseling itu membantu atau menangani mahasiswa yang mau dibina. Nah, bimbingan dan konseling di sekolah itu sebenarnya bukan untuk menangkap penjahat-penjahat sekolah atau siswa-siswa yang bermasalah di sekolah, melainkan bimbingan dan konseling itu membantu untuk mengembangkan potensi dari peserta didik di sekolah. Soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan landasan-landasan dari bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling itu ada 6. Yang pertama, landasan religius. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, landasan sosial budaya. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Dan yang keenam, landasan pedagogis. Yang pertama itu ada landasan filosofis.
Nah, landasan filosofis. Filosofis itu bermakna kebijaksanaan. Untuk itu diperlukan pemikiran secara filosofis dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pemikiran filosofis dalam bimbingan dan konseling itu dapat merupakan alat yang bermanfaat bagi konseling, bagi pelayanan bimbingan konseling, bagi konselor secara khusus, yaitu dapat membantu konseling atau konselor memahami situasi konseling dan dapat membantu membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, landasan religius. Nah, landasan religius itu adalah layanan dari bimbingan dan konseling yang setidaknya itu ditekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama itu keyakinan manusia kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya. Kemudian yang kedua itu adalah sikap yang mendorong perkembangan dan perikehidupan manusia untuk berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga itu upaya untuk memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya. Nah, yang ketiga ada landasan psikologis. Psikologis itu merupakan tingkah laku dari individu. Nah, landasan psikologis ini dalam bimbingan dan konseling itu mampu memberikan kepahaman atau pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Nah, yang keempat itu landasan sosial budaya. Nah, landasan sosial budaya itu merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi layanan bimbingan dan konseling terhadap perilaku dari kliennya. Kemudian yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan ilmiah dan teknologi ini itu merupakan landasan dari bimbingan dan konseling yang kegiatannya itu profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Nah, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling itu yang secara logis dan sistematis agar itu sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi. Maka dari itu landasan itu setidaknya berkesesuaian dengan ilmiah dan teknologi. Kemudian yang keenam ada landasan pedagogis. Nah, bimbingan dan konseling itu identik dengan pendidikan. Artinya karena bimbingan dan konseling itu identik dengan pendidikan. Nah, ketika seseorang itu sedang melakukan praktek bimbingan dan konseling di mana ia sedang mendidik, nah, landasan pedagogis dalam pelayanan bimbingan konselingnya itu ditinjau dari 3 segi. Yang pertama itu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan itu menekankan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua itu pendidikan sebagai inti dari proses layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga itu pendidikan yang lebih lanjut sebagai inti dari tujuan dalam bimbingan dan konseling. Demikianlah kegiatan ujian tengah semester yang dapat saya buat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.